Perkenalkan, nama saya Hamam Arif Muammar dari program studi biologi dengan NIM belakang 030 ingin memaparkan tentang morfologi bunga tapak dara dan bunga lamanda. Sebelum itu, izinkan saya menjelaskan tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk persyaratan tugas ujian kompetensi 2 mata kuliah struktur dan perkembangan tumbuhan. Dosen pengampu dari mata kuliah ini adalah Ibu Silviana Rahayu, MSc. Kita mulai bahasan ini dari bunga tapak dara. Bunga tapak dara yaitu nama latinnya adalah Catharanthus roseus dengan susunan taksonomi sebagai berikut. Dimulai dari kingdomnya Plantae, filumnya Spermatophyta, subfilumnya Angiospermae, kelasnya Dicotyledonae, kemudian ordernya Gentianales, kemudian familinya Apocynaceae. Bunga ini genus bunga ini adalah Catharanthus dengan spesies roseus, sehingga nama latinnya adalah Catharanthus roseus. Pada bunga ini saya akan memberikan petunjuk, maksudnya petunjuk bagian-bagian dari bunga ini. Kita mulai dari mahkotanya. Mahkotanya berjumlah 5. Dia melingkar membentuk seperti segi 5. Kemudian setelah dibelah, kita lihat pada anak panah berwarna hitam ini menunjukkan bagian putih dan benang sarinya. Yang di sini ada putih, ada benang sari. Mohon maaf, mungkin tidak bisa dilihat dengan jelas, namun sedikit bisa terlihat kalau ada hijau-hijau pada bagian tengah-tengah di bunga ini, dalam bunga ini, itu adalah kepala putihnya. Sedangkan di sisi kanan dan di sisi kirinya itu ada benang sarinya. Kepala putihnya ada 1, benang sarinya ada 5. Selanjutnya kita lihat kelopaknya. Kelopak pada bunga ini berupa daun-daun kecil ya, tapi bukan daun. Ini adalah kelopak, bagian dari bunga. Terlihat seperti serabut-serabut saja. Ya, mohon maaf ya karena kamera saya tidak bisa men-zoom lebih dekat lagi. Tapi bisa dilihat itu seperti ada serabut-serabut kecil pada bagian dasarnya, bagian dasar dari daunnya itu. Nah, itu adalah kelopaknya. Kelopaknya ada 5. Kemudian ini adalah foto yang saya ambil untuk melihat bagaimana sih bagian biji dari bunga tapak dara ini. Pada anak panah berwarna merah, saya menunjukkan bahwa bijinya itu seperti apa ya? Dia ini seperti kerikil-kerikil kecil berwarna hitam yang terkumpul dalam sebuah ini belum belum dibilang bunga ya. Ini seperti kuncup juga bukan, tapi calon bunganya dia bentuk kayak begitu dulu. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan ini pada bunga alamanda. Bunga alamanda dengan nama latinnya adalah Alamanda cathartica. Bagaimana sih morfologinya? Nah, ini dia foto-foto yang saya ambil untuk menunjukkan bagian-bagian dari bunga alamanda ini. Sebelum ke bagian bunga, kita ingin
melihat terlebih dahulu bagaimana sih taksonominya. Berikut adalah taksonominya. Bunga ini termasuk kingdom Plantae, ya tentu saja kingdom Plantae, dengan filum Spermatophyta dan subfilum Angiospermae. Bunga ini termasuk kelas Dicotyledon, ya di sini kelasnya Dicotyledonae, ordernya Gentianales, familinya Apocynaceae, dengan genus Alamanda dan spesies Cathartica, mohon maaf. Sehingga nama latinnya adalah Alamanda Cathartica, diambil dari genus dan spesiesnya. Kita lihat sekilas dari bagaimana bunga ini ketika masih dalam tumbuhannya, sebelum dicabut maksud saya. Bunga ini dia tumbuh pada umumnya pada ujung-ujung dari cabang batang, daunnya itu dilihat tuh pada ujungnya, dan em, ketika dilihat bunga ini itu seperti sebuah trompet gitu. Sehingga sebagian orang menyebutnya yang bunga trompet emas. Kita lanjut ke mahkotanya. Ini adalah foto dari bunga lamanda yang saya cabut. Dilihat dari atas, dari bagian depan, ya atasnya. Ini bunga ini itu dia memiliki mahkota dengan jumlah sebanyak 5. Kemudian posisi dari mahkotanya itu berlekatan. Itu dapat dilihat pada anak panah berwarna biru. Mahkotanya itu seperti menumpuk-numpuk. Selanjutnya, kita lihat bagian kelopaknya. Itu kelopaknya itu seperti kayak dia melingkari. Itu untuk kelopaknya itu. Kita lihat jumlah kelopaknya itu ada 5 ternyata. Setelah kami lihat-lihat bunga kelopaknya. Selanjutnya, pada bagian dalam bunganya dapat dilihat ini tan dilihat dari anak panah berwarna oranye itu adalah benang sarinya, dan anak panah berwarna ungu itu adalah kepala putiknya. Kepala putiknya ada 1 ya, dan benang sarinya itu ada 5. Ini satunya dia ketutupan, ada 5 sebenarnya. Oke, kita ke bukan ke rumus dan diagram dari kedua bunga ini. Em, Baik, tunggu sebentar. Oke, ini adalah rumusnya, rumus dari bunganya. Setelah kami amati, bunga ini berjenis kelamin banci karena memiliki putik dan benang sarinya, dengan simetri bunga yang banyak. Tadi kita lihat tuh, dia kan em, memiliki garis-garis lurus antar mahkotanya itu. Kemudian K5. K5 itu adalah
kelopaknya. Kelopaknya kan berjumlah 5. Kemudian C5. C5 ini kaliksnya. Kaliks dari bunga tapak dara ini dia berjumlah 5 dan terpisah-pisah. Kemudian A. A-nya itu dia maksudnya an A androecium berjumlah 5. Kemudian kinesiumnya, kepala putihnya berjumlah 1. Ini adalah diagram bunganya. Bagian terluarnya adalah kelopaknya. Kemudian setelah kelopak itu bagian mahkotanya. Dan yang ada bundar-bundar duanya itu benang sarinya berjumlah 5. Kemudian bulatan di tengah itu adalah putihnya. Kemudian yang terakhir adalah bunga alamanda. Kita lihat diagram dari bunga alamandanya. Bunga alamanda ini adalah bunga yang berkelamin ganda, atau sebutan hermafrodit, atau sebutan orang Indonesianya bunga banci. Bintang ini menunjukkan bagaimana simetri bunganya. Simetri bunga dari bintang ini kan menunjukkan kalau bunga ini bersimetri banyak. Kita lihat K-nya 5, C-nya 5 yang di dalam kurungkan. Tadi kita lihat kalau mahkotanya itu berlekatan, ya dalam kurung ini menunjukkan bahwa kalau mahkota bunganya berlekatan. Kemudian androeciumnya 5, ginesiumnya 1. Kita lihat pada G-nya itu dia diberi garis bawah menunjukkan itu letak ovariumnya di posisi mana. Dia ini dia itu menumpang. Menumpang itu maksudnya apa? Tadi kita lihat kan dia sebentar. Kita lihat dia tunggu sebentar. Kita lihat dia ada di atas pangkal bunganya seperti itu. Oke, kembali lagi pada diagramnya. Sebentar. Pada diagramnya kita lihat jarak dari kelopaknya itu sedikit. Dia terjarak tapi sedikit. Menandakan dia seperti bersentuhan, tapi dia tidak melekat. Kemudian kita lihat selanjutnya di setelahnya kelopaknya itu dia bagian kaliksnya. Saya gambar menempel karena dia berlekatan, artinya berlekatan. Selanjutnya seperti tadi, bulat-bulat 2 itu adalah benang sari, dan bulatan di tengah itu adalah putih yang berjumlah 1. Baik, ini adalah referensi yang saya ambil untuk menentukan ataupun mengamati taksonomi dari kedua spesimen bunga yang saya amati. Itu saja dari saya. Saya sadar kalau saya memiliki banyak kekurangan dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.